Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketua kelas ya, Mas Ulum bisa maju ke depan untuk memimpin doa. Monggo dipersilahkan. Sebelum kita mulai belajar, maka kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya absen dulu. Zaki Ulum, Muhammad Rizky Hidayat. Untuk mengingat hafalan kita pada pagi hari ini yang sudah dihafal, mari kita murojaah satu surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya akan memberi sebuah pertanyaan sebelum pembelajaran ini dimulai. Bagaimana pendapat kalian tentang orang yang tetap berusaha beribadah dalam situasi yang sulit? Orang yang tetap berusaha beribadah dalam situasi sulit patut diapresiasi atas niat dan usahanya. Namun Islam mengajarkan bahwa mengambil rukhsah dalam kondisi tertentu juga merupakan bagian dari ibadah. Oke, terima kasih. Yang kemarin kita membahas tentang iman kepada malaikat, ini akan dibahas terkait tentang rukhsah. Dari rukhsah sendiri ada beberapa pendapat dari, saya akan sampaikan salah satunya dari buku modul yang kita pelajari, yaitu rukhsah adalah rukhsah keringanan dalam hukum Islam yang diberikan oleh Allah untuk mempermudah ibadah dalam kondisi darurat atau kebutuhan sesuai prinsip usul fikih. Mempelajari rukhsah, nanti adik-adik semua ya, mas-mas bisa agar dapat apa? Agar dapat memahami konsep rukhsah agar ibadahnya bisa terlaksanakan dengan mudah, tapi tidak menggampangkan rukhsah itu sendiri. Itu sangat penting sekali ketika nanti kamu dalam perjalanan entah dari mana ke mana yang sudah memenuhi kriteria untuk bisa melaksanakan rukhsah tersebut ya. Entah dari perjalanan dari misal kalau mau ke Jakarta, ke Surabaya, itu sudah diperbolehkan. Kita yang mau ke Pekalongan juga sudah, itu dalam perjalanan. Kalau ada yang orang sakit, itu juga boleh ketika dia sudah tidak bisa melakukan puasa tersebut. Pentingnya kita paham akan rukhsah. Nanti kita akan diskusikan dengan temannya. Nanti dari hasil diskusi tersebut disampaikan agar teman yang lain menjadi lebih paham ya. Kelompoknya dibagi 4. Ada kesempatan bagi kalian semua untuk berdiskusi dengan kelompok masing-masing terkait tentang
apa pengertian dari rukhsah itu sendiri? Ada dalil-dalil yang membolehkan rukhsah dari Al-Quran baik dari hadis. Bisa dimulai untuk berdiskusi. Teman-teman semua sudah semua untuk diskusinya? Sudah? Sudah. Kita mulai ya dari kelompok 1. Dari kelompok 1 coba bisa disampaikan dari diskusi dari kelompok kedua. Hukum model kelas 7. Rukhsah adalah keringanan dalam hukum Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan ibadah dalam kondisi darurat atau kebutuhan sesuai prinsip ushul fikih. Oh iya, terima kasih untuk tepuk tangan buat semuanya. Ya, kita lanjut untuk apa yang kamu dapatkan tadi dari model dalil-dalil terkait tentang rukhsah. Coba dari kelompok 4. Ada beberapa dalil dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan konsep rukhsah, di antaranya Quran surah Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Diskusi tadi contohnya perjalanan jauh. Wah, perjalanan jauh nanti seperti pada kalian pas pada waktu ziarah. Nah, itu nanti itu dilaksanakan itu. Yaitu terkait tentang jamak qashar. Itu bagian dari rukhsah. Yang kalian diskusikan, sampaikan itu ada beberapa, yaitu ada 4 dari pengertian. Rukhsah sendiri itu keringanan dalam hukum yang diberikan syariat kepada seorang mukallaf lantaran ada udzur yang menyebabkan lahirnya keringanan tersebut. Menurut Imam Ghazali, rukhsah sendiri adalah keringanan dalam hukum Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempermudah ibadah dalam kondisi darurat atau kebutuhan sesuai prinsip usul fikih. Itu semua adalah bagian dari pendapat tentang rukhsah. Tadi dari diskusi yang disampaikan, yang pertama terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat yang lain itu ayat surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini juga sama. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti
menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Jadi diberi kemudahan. Allah itu tidak memberi hal-hal yang sulit. Yang membuat sulit itu kita sendiri. Mana? Yang membuat sulit itu awake dewe kita sendiri. Dalam hadis juga dijelaskan hadis. Nah, di sini haddatsana Mu'adz bin Jabalin qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safaroha wa dzalika fi ghazwati Tabuka fajama'a baina dzuhri wal asri wal maghribi wal isya'i qultu ma hamalahu ala dzalika qala arada alla yukhrija am. Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Jabal, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dalam sebuah perjalanan beliau saat perang Tabuk. Beliau menjamak zuhur dengan asar. Nah ini dalil dari hadis. Jadi zuhur dijamak dengan asar. Itu jamak. Terus maghrib dengan isya. Kalau subuh enggak ya. Lalu saya bertanya apa yang menyebabkan beliau melakukannya, maka dia menjawab agar tidak memberatkan umat beliau. Hadis riwayat Ahmad yang menjadi pijakan sebuah dalil. Terkait dengan kesimpulan atau poin-poin penting yang kalian dapatkan ya. Yang pertama tentang apa itu rukhsah yang telah kamu dapatkan tadi dan apa saja dasar hukum rukhsah itu sendiri. Selanjutnya dari poin yang kalian dapatkan, mengapa rukhsah itu penting dalam Islam? Monggo disampaikan. Karena rukhsah dalam Islam bertujuan agar umat Islam tetap bisa menjalankan ibadah meskipun berada dalam kondisi sulit seperti sakit, perjalanan jauh atau keadaan darurat. Alhamdulillah pada pagi hari ini untuk materi rukhsah, pengertian tentang rukhsah dan dalil-dalilnya sudah tersampaikan. Maka dari itu sebelum berdoa saya akan menyampaikan sekali lagi rukhsah sendiri itu adalah apa, yaitu keringanan dalam hukum Islam yang diberikan oleh Allah untuk mempermudah ibadah dalam kondisi darurat atau kebutuhan sesuai prinsip usul. Oke, selanjutnya dasar dari rukhsah itu sendiri terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 184, ayat 185 dan surat An-Nisa ada pada ayat 101 membahas tentang macam-macam rukhsah itu sendiri ya. Jadi ada tugas bagi kalian semua untuk mencari contoh rukhsah yang belum dibahas pada pagi hari ini ya. Terima kasih semuanya untuk kalian semua yang sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik, tidak ada kendala. Memahami rukhsah, kita bisa lebih menghargai kemudahan yang Allah berikan dalam ibadah. Yaitu jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan surat Al-Asr bersama-sama. Yuk, kita baca 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus sholihati. Sekian
Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.